Gimana, Jonas? Rano Karno, Pak. Tapi mau dua putaran toh katanya? Atau Sepertinya satu begitu. putaran? Hmm? Sepertinya dua putaran, Pak. Nah, kalau dua putaran itu eh, masih ingat pilkada gubernur pada waktu Anies, Ahok, sama AHY. Oh, Nah, iya. kalau dua putaran itu seru, Jonas. Seru, Pak ya. Heeh. Tapi analisa saya kan ada Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. gimana, Jonas? Rano Karno, Pak. Tapi mau dua putaran toh katanya? Atau Sepertinya satu begitu. putaran? Hmm? Sepertinya dua putaran, Pak. Nah, kalau dua putaran itu eh, masih ingat pilkada gubernur pada waktu Anies, Ahok, sama AHY. Oh, Nah, iya. kalau dua putaran itu seru, Jonas. Seru, Pak ya. Heeh. Tapi analisa saya kan ada pertama Kofifa, kedua Luffy. Nah, analisa yang ketiga adalah RK. Nah, sekarang RK kan posisi sekarang kan kalah, tapi kan bisa terjadi putaran kedua belum tentu, Jonas. Iya. Kenapa saya berkata belum tentu, Jonas? Karena sengaja ditaruh calon independen. Hmm, itu Hmm. yang Hmm. tidak ada pendukungnya itu, Pak ya. Hmm. Arti sengaja ini bukan karena eh, rekayasa, bukan, tapi kebetulan dia dapat tiket gitu loh. Oke. Jadi jadi bukan unsur Mana dek suaranya dek? kesengajaan lain-lain, tapi Bukan. kebetulan. Bentar, Pak. Saya mute dulu, Pak, semuanya, Pak. Oke, silakan tolong dibuka, Pak. Oke. Jadi bukan karena faktor kesengajaan, itu bukan, tapi Oh, kebetulan. Apa, kebetulan. Jonas? Karena faktor kebetulan. Bukan karena kesengajaan, bukan. Mm-mm. Nah, dengan ditaruhnya ada kebetulan ada calon tiga, otomatis harus 51, Jonas. Ya, untuk satu Nah, putaran kalau 51. kalau 51 seru, Jonas. Kenapa? Kalau tidak sampai 51, akhirnya apa? Dua putaran. Dua putaran. Nah, dua putaran itu nanti namanya adu strategi. Ya. Nah, jadi di sini bukan faktor kesengajaan, bukan, Mm-mm. tetapi kebetulan. Kebetulan. Nah, bukan sengaja, bukan, tapi Bukan kebetulan, rekayasa. bukan rekayasa. Jelas, 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 Pak. jelas. Jelas, Pak. Nah, ada yang tanya sama saya, presiden berikutnya setelah Pak Prabowo siapa, kan gitu. Wah, sudah ditanyain, Pak ya. Saya beritahu calonnya, Jonas. Siapa, Pak? Calonnya adalah yang ditunjuk dan didukung Pak Prabowo, baru jadi.
Ya pasti. Jelas tuh, Jonas? Jelas. Nggak usah banyak-banyak, Jonas. Pak Prabowo mendukung seseorang jual mie ayam pun, Hmm. mie ayamnya langsung berubah nasib, Jonas. Jadi kalau Kenapa? Pak Daud didukung juga gitu ya? Bisa ya? Kenapa berubah nasib? Seorang presiden kalau mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu, Jonas. Ya. Jelas, Jonas? Jelas. Presiden sebelum mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu asal usulnya, terusan kelebihannya, pengetahuannya, kualitasnya minimal di atas rata-rata. Ya. Jadi kalau presiden mendukung itu pasti ada kelebihan, tidak asal. Ya. Gimana menurut Jonas? Ya pasti Pak. Penilaian itu juga nggak asal-asalan juga. Misalnya Pak Prabowo mendukung orang kecil aja, Jonas. Jadi, Jonas. Kenapa Pak Prabowo mendukung itu jadi? Karena dia presiden pasti punya banyak pertimbangan tentang kelebihan, keistimewaan, kualitas, dan kemampuan orang tersebut. Ya. Karena di presiden itu ada one team press, Dewan Pertimbangan Presiden, Pertimbangan Agung, kan semuanya akan dipertimbangkan semua, Jonas. Tidak asal. Jadi begitu presiden itu mendukung, pasti punya keistimewaan, punya kelebihan, punya kemampuan, dan punya pengetahuan yang jarang dimiliki pada umumnya. Ya. Jadi siapapun yang didukung oleh Pak Prabowo, jadi. Ya. Gimana, Jonas? Ya, karena pertimbangannya kan pasti luas, punya tim juga, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain gitu, Pak. Iya, dan kalau saya punya feeling, ini Pak Prabowo saat ini berjuang untuk rakyat. Karena gini, Pak Prabowo ini yang mendukung adalah rakyat, karena dia seorang prajurit, dia bersama rakyat, untuk rakyat, berjalan dengan rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup dan mati untuk rakyat. Nah, itu Pak Prabowo, Jonas. Iya. Jadi rakyat mendukung keputusan dari Pak Prabowo. Iya, Pak. Kalau rakyat mendukung keputusan Pak Prabowo, apapun dikatakan jadi, Jonas. Iya. Karena itu ingat, bersama rakyat, untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup dan mati untuk rakyat. Nah, ingat Pak Prabowo itu semua ada. Hanya satu yang perlu dia miliki, yaitu kehormatan dia dan namanya ditulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik. Ya. Kalau Pak Prabowo, dia tidak perlu harta, tidak perlu uang, karena semua ada, Jonas. Ya. Dia hanya satu, memperbaiki nama. Kedua, Kehormatan. tertulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik, yang membuat rakyat Indonesia aman sejahtera, loh jinawi, gitu, Jonas. Gemah rimpah, loh jinawi, toto aman, toto semuanya dengan baik. Yang diinginkan kan Pak Prabowo hanya apa? Rakyat makmur, rakyat sejahtera, rakyat damai. Itu aja dia. Karena apa? Dia semua sudah ada. Beda dengan yang usia 30, usia 40, kan masih banyak ambisi dan keinginan. Beda. Kalau Pak Prabowo sudah tidak ada ambisi. Dan dia hanya punya keinginan satu. Berjuang untuk rakyat, hidup untuk rakyat, dan namanya ditulis dalam sejarah presiden yang baik. Dan pahlawan nasional. Itu aja, Jonas.
Iya, Pak. Nah, itu tujuannya mulia. Makanya Tuhan itu baik menunjuk Pak Prabowo jadi presiden. Dan ingat, presiden berikutnya siapa? Tergantung Pak Prabowo. Oh, iya. Pak Prabowo dukung siapapun jadi. Pasti jadi. Dukung orang kecil pun jadi. Oh. Wah, Jelas, Jonas? jelas, Pak. Jelas. Artinya Pak Prabowo ini powerful. Iya. Jadi Pak Prabowo ini mendukung siapapun jadi. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, setuju Pak, masuk akal Pak. Dan itu tentu melewati pertimbangan yang nggak biasa-biasa. Karena presiden itu pasti ada dewan pertimbangan khusus, Iya. penasihatnya semua, dan diperhitungkan dengan matang, data intelijen, analisis intelijen, semuanya, Jonas. Dia tidak sembarang. Berani kita diskusi berdua, biar saya naik. Naiklah. Naik. Tunjukkan Tuhan kamu sama kami, ya, tanpa mengganggu Alkitab. Tunjukkan. Itu baru diskusi. Ceritakan siapa Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu itu, Tuhan yang bukan manusia itu bagaimana, Tuhan yang bukan dilahirkan itu bagaimana, ya. Tapi kalau kamu ganggu Alkitab, saya turunkan kamu. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya. Jangan melingki ya. Ya. Silakan buktikan Tuhan yang bukan manusia dan Tuhan yang dilahirkan. Silakan. Ya, Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu ternyata sama-sama tidak nampak, tidak mati, dan Maha Kuasa, Maha Kudus. Selama ini teman-teman Kristen mengaku-ngaku Tuhannya sama dengan Yahudi sehingga kitabnya dicolong, tetapi faktanya setelah saya buka Separia, Tuhan ini berbeda. Jangan ketawa Anda, ini fakta. Saya bicara fakta. Silakan bicara. Kalian selama ini mengaku-ngaku, ya kenapa? Bicaralah fakta. Silakan. Ya. Yang mana Tuhan Anda yang bukan manusia itu yang mana? Coba tunjukkan. Ya, Tuhan itu kudus, bos. Ya. Yang mana? Tuhan Yang itu mana? kudus, Yang mana? maha tinggi, maha suci. Ya, yang mana? Yang mana? Ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana Tuhan itu bukan seperti Tuhan Anda, mesti nampak, mesti jadi manusia. Makanya yang mana? Anda keliru. Anda yang mana? menghina, menghujat Tuhan kalau Tuhan itu manusia. Makanya yang mana? Yang mana Tuhan? Yang mana? Yang menciptakan langit dan bumi ini seluruhnya. Yang mana? Di mana dia katakan Yang mana? dia menciptakan? Emangnya Di mana Tuhan dia? kayak Tuhanmu makhluk mesti nampak. Oh, itu Yesus yang disalib begitu. Nggak bisa juga kau buktikan. Mana bisa disamakan Tuhannya dengan Tuhan Yahudi? Tuhan mereka mengutuk Yahudi. Mereka bilang, Bapak Ibu, oh Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan kami sama. Kalau sama, kenapa kau kutuk Yahudi? Tuhannya mengutuk Yahudi. Ibrahim bilang Tuhan Yahudi dan Tuhannya itu sama. Gak punya malu. Tuhan dia, Bapak Ibu, pernah mengutuk Yahudi jadi kera. Yod-He-Waw-He, Yahweh, itu tidak pernah mengutuk Yahudi jadi kera. Pertanyaannya, apakah sama? Lalu dia bilang, Tuhan itu maha tinggi. Yang mana Tuhan yang maha tinggi itu? Nggak bisa juga dibuktikan, Bapak Ibu. Bisanya apa? Menghujat. Bisanya apa? Menghina. Tapi Tuhan yang maha kudus, yang maha tinggi, yang dia sampaikan, yang menciptakan langit dan bumi, tidak bisa dia tunjukkan. Ya, tidak bisa dia buktikan. Nah, ujung-ujungnya menghina. Akhirnya menyamakan Tuhannya sama dengan Tuhan Yahudi. Berarti dua Tuhan dong di dunia ini. Ya. Dia katakan tadi Bapak Ibu, Tuhannya sama dengan Tuhan Yahudi. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, tiga dengan Tuhan Yesus.
Sekarang coba kamu buktikan Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kudus, dan Tuhan yang tidak dilahirkan tanpa menyinggung agama manapun. Ini yang kita mau. Nah, ini yang kita mau, biar cerdas. Aku bukan mau debat, aku mau dengar, ya. Saya bukan mau debat sama kamu. Saya mau mendengar penjelasan kamu, Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kudus, yang tidak sama dengan manusia, yang tidak dilahirkan. Itu yang kamu buktikan. Bukannya kamu mencocok logikan Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi. Kalau kamu tidak bisa buktikan, saya harus turunkan kamu karena saya tidak mau debat. Saya hanya ingin mendengar penjelasan kamu. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak dilahirkan. Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu maha tinggi. Nah, ini kamu buktikan. Jangan kamu cocok logikan. Tuhan saya dengan Tuhan Yahudi itu sama. Jangan. Kalian benci sama Yahudi. Tuhan kalian dengan Tuhan Yahudi. Benci kali kalian sama Tuhan, sama Yahudi. Kenapa kalian berani samakan Tuhan kalian dengan Tuhan Yahudi? Kalau debat, Tuhan kami sama. Tapi di luar debat, Yahudi dikutuki. Terkutuklah Yahudi, terlaknatlah Yahudi. Oh ya Tuhanku, binasakanlah Yahudi. Ketika debat, Tuhan kami dan Tuhan Yahudi itu sama. Di luar debat, Bapak Ibu, mereka mengutuk Yahudi. Mereka berdoa supaya Yahudi itu dibinasakan. Mereka berdoa orang Yahudi itu mati. Ketika debat sama Oten, mereka menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Yahudi itu sama, Oten. Kami satu Tuhan dengan Yahudi, Oten. Yahudi mengenal Tuhan dan menyebut nama Tuhannya dengan nama Adonai. Mereka memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Adonai. Nama Tuhan orang Yahudi bukan Tuhan, nama Tuhan kalian, tetapi Yod-He-Waw-He, Yahweh. Yang maha kudus, yang maha suci, yang maha segala-galanya. Nah, kami orang Kristen mengenal Tuhan kami, Yahweh, Yod-He-Waw-He, itu lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Lewat pribadi Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus. Karena di dalam Alkitab dikatakan Yesus Kristus adalah Elohim yang tidak kelihatan. Itulah Yesus Kristus. Nah, kalau kalian menyamakan Tuhan kalian sama dengan Yahudi, di luar debat kalian tiap hari menghina Yahudi. Tiap hari kalian mengutuk-ngutuki Yahudi. Samanya di mana, Cok? Ya, Nabi Yahudi diakui, Tuhannya Yahudi diakui. Itu di dalam debat. Di luar debat bagaimana Bang Pendi? Lihat sendiri bagaimana mereka berdoa mengutuk Yahudi. Dan sampai hari ini Yahudi menjadi berkat bagi mereka. Benar. Benar Bang. Dan mereka berusaha bagaimana Yahudi bisa lenyap di muka bumi ini. Itu doa mereka Bapak Ibu. Buktinya doa mereka dari zaman saya sampai hari ini tidak dijawab-jawab. Ya. Tidak dijawab-jawab doa mereka. Yahudi masih eksis. Yahudi masih berkarya dan karya Yahudi menjadi berkat bagi dunia. Nah, ketika naik bukannya ditunjukkan datanya. Ini datanya. Bahwa Tuhan kami itulah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kami Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami Tuhan yang Maha Kudus. Tapi jangan samakan dengan Yahudi. Enggak. Naik senggol Kristen dulu. Senggol Alkitab dulu. Itu bukan jawab namanya, itu menghina namanya. Saya naikin kamu, jelaskan kepada kami semuanya, Tuhan kami adalah Tuhan yang maha tinggi. Nah, ini buktinya. Tuhan kami Tuhan yang maha kudus. Ini buktinya. Jangan samakan dengan Yahudi karena kalian benci sama Yahudi. Itu pertama. Yang kedua, jangan ganggu-ganggu Alkitab karena kalian benci kepada Alkitab. Buktikan saja. Buktikan saja, baca ayat yang tertulis dalam kitab kalian.
Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha Kudus. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami itu Maha Tinggi. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha Kuasa. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha segala-galanya dan Maha Besar. Ini baru gentleman, bos. Ini enggak. Begitu naik, Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi. Tidak seperti orang Kristen. Tuhannya begini, begini, begini. Kalau saya melihat Bapak Ibu, mereka itu persis seperti orang Farisi. Bagaimana doa orang Farisi? Tuhan, saya tidak seperti si Pendi, saya tidak seperti si B, saya tidak seperti si C, saya tidak seperti si D. Itu orang Farisi. Dia berdoa, tetapi dia menghakimi orang dalam doanya. Tuhan, saya ini sangat baik, saya tidak seperti Effendi Usman yang jahat. Tiap hari dia live mengajak kami murtad. Nah, itu kami nggak seperti itu, Tuhan. Itu namanya menghina. Nggak boleh. Orang Farisi. Ya. Iya. Kenapa laki saya? Kok Anda langsung kejang-kejang? Hah? Saya bisa buka Separia, Anda. Kalau saya kejang-kejang saya tidak bisa naikin, tidak akan saya naikin Anda. Iya, sekarang, tapi tadi kenapa saya mau buka data Anda langsung kick saya? Buka, begitu buka, debat Anda? Buka. Silakan buka. Oke. Saya buka Separia. Separia itu kitab siapa itu? Kitab Yahudi. Jangan. Jangan. Buktikan di dalam kitab kamu bukan kitab Yahudi. Kitab kamu bukan kitab Yahudi. Dan di dalam kitab kamu kitab apa? Kitab kamu kitab apa? Ini bukan bicara takut ini. Bukan bicara takut. Kitab kamu kitab apa? Buktikan. Kitab kamu ini, ya, buktikan tertulis di mana Tuhan kamu itu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tinggi, Maha Pencipta. Itu baru gentle. Ini kalau kamu buka kitab orang Yahudi, tulisan rabi-rabi Yahudi, kamu mau jadi kafir? Kamu mau jadi orang Yahudi? Bukan bicara takut lu. Saya ingin mengajak kalian, kalau debat itu, buktikan apa yang kalian imani. Buka apa yang kalian percayakan. Jangan kalian buka apa yang kalian tidak imani dan kalian tidak percaya. Berpikir dengan cerdas. Berpikir dengan akal yang sehat. Termasuk si Zumba dan kawan-kawannya. Kalau debat, pegangan kalian itu dua, Al-Quran dan hadis. Buka dua itu. Jangan membuka Alkitab yang kalian tidak imani. Jangan membuka kitab Yahudi yang kalian tidak imani. Buka apa yang kalian imani. Katanya kitab penyempurna. Bukan main kick. Tapi kamu membuka apa yang kamu tidak imani. Saya tidak bisa terima kalau kamu membuka apa yang tidak kamu imani. Coba buka apa yang kamu imani. Kitab kamu kitab penyempurna. Yaitu ini. Nah, buka itu. Langsung main kick, bro. Saya sudah 2 kali naikin kamu. Kitab yang kamu imani kitab apa? Itu yang kamu buka. Ini baru namanya debat. Dan saya ingin mengajarkan semua para apologet. Ketika mereka berdebat sama kita para apologet, kalau mereka membuka kitab Yahudi, mereka buka Talmud, ya, mereka buka kitab Yaser, kitab orang jujur, mereka buka kitab ini, Sarafim, dan semuanya, itu kitab yang tidak mereka imani, dan itu bukan debat namanya. Itu bukan diskusi namanya, dan itu tidak bisa dibuktikan. Karena itu bukan pembuktian, tidak bisa dijadikan dalil sebagai pembuktian. Yang bisa dijadikan dalil sebagai pembuktian, yang pertama, kitab mereka itu katanya itu kitab penyempurna. Nah, mereka buka di kitab penyempurna itu, Tuhan mereka itu siapa? Tunjukkan Tuhan yang Maha Kudus yang dia katakan tadi, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Mari kita naikkan lagi. Kalau dia masih buka kitab orang lain, saya kick lagi.
Kalau masih buka kitab orang lain, saya kick lagi. Silakan. Buktikan. Ya. Aduh, sabar bentar ya. Santai. Ya. Saya sabar. Kalau kamu buka kitab orang lain, saya kick kamu. Nggak usah on cam. Iya, bos. Yang namanya diskusi itu pakai komparasi. Jadi Anda nggak paham diskusi ya. Turun kau. Saya meminta Anda pembuktian di dalam kitab Anda. Buka dulu yang di dalam kitab Anda, baru Anda bawa ke kitab orang lain. Kitab Anda itu apa? Al-Quran. Pegangan Anda dua hal, berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Anda tidak berpegang pada kitab orang Yahudi. Pegang dulu Al-Quran dan hadis. Tunjukkan. Penakut Bapak Ibu. Ini membuktikan mereka tidak bisa tunjukkan data di dalam kitab mereka. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Setiap debat, setiap diskusi, mereka selalu menjawab pakai Alkitab, mereka selalu menjawab pakai kitab-kitab orang Yahudi. Di satu sisi, mereka sangat benci sekali kepada orang Yahudi. Di sisi lain, mereka masih mengemis-ngemis pada kitab orang Yahudi. Di satu sisi, mereka benci sekali kepada Alkitab. Di sisi lain, mereka masih mengemis-ngemis pada Alkitab untuk mencari pembenaran tentang agama, iman, dan Tuhannya. Ya, benar. Namanya juga masih itu, ya wajarlah. Nah, bisa tunjukkan lagi? Naikin. Kalau tidak bisa, saya kick kamu. Iya. Ya, kenapa gimana? Nah, yang namanya Anda paham diskusi ya? Yang namanya diskusi itu pakai komparasi, paham? Tunjukkan dulu data dalam kitabmu. Tuhanku Maha Kudus. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Oh, Tuhanku banyak Maha bos. Tinggi. Al-Baqarah. Ya, tunjukkan satu aja. 106, baca itu. Baca. Baca. Oh, Anda. Oke, ya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Baca. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya Oh, ntar ya. Baca. Ya, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pengasih Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Baca. Kamu bilang tadi Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca di mana? Baca. Al-Baqarah 163. Baca. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 04870 atas nama Singkatan Generasi Muda FKPPI, dan bisa melalui QRIS ini
silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.